kan Nabila Farishi dan dokter selamat gitu ucapan sebelumnya atas coachingnya. Sebenarnya ini konsepnya seperti apa sih? Konsepnya seperti apa? Konsepnya kalau untuk konsep itu yang lebih banyak info justru menurut saya istri saya dan mereka beliau agak kencang ya. untuk desain segala macam. Saya juga dari dulu ya selalu mempercayakan kepada istri saya dari interior segala macam karena taste-nya istri saya untuk urusan desain interior dan sebagainya udah terbukti lah. Bisnis ini awalnya apa mau bisnis di bidang ini? Nah, seperti saya sebutkan tadi berangkatnya itu justru dari obrolan kita di suatu ketika istri saya sebenarnya Udah lama sebenarnya curhat. dia sudah curhat mengenai keinginan besarnya dia untuk memiliki sebuah klinik kecantikan. Seperti yang saya sebutkan dari bersambut, alhamdulillah nggak lama setelahnya kita ngobrol-ngobrol sama Kang Chan yang memang sudah kenal lama dengan saya, mengajak saya dan istri untuk berkolaborasi bareng. Setelah kita ngobrol, setelah melewati berbagai macam proses, sampai akhirnya kita menyatukan satu visi, sehingga akhirnya tercipta sebuah kolaborasi, sehingga akhirnya di hari ini resmilah jadi sebuah klinik kecantikan yang bernama Lescape. Aesthetic Slimming Well. Jadi apa aja nih jenisnya ini? Nah, ini silahkan dokter nih yang memberikan informasi nih, karena urusan teknis yang paling tahu dan mengerti dokter ya dok. Silakan. Jadi kita itu adalah tes klinik dengan tiga. Yang pertama kita ada estetik, yang kedua ada swimming, yang ketiga ada wellness. Jadi yang pertama untuk estetik, jadi estetik ini kita mulai dari face contouring. Jadi face contouring itu ada botox, ada creatine, kemudian ada filler, ada collagen stimulator, ada skin booster. Ini semuanya sudah lengkap ada di tes klinik. Bahkan ada juga yang lagi trend, yang lagi viral di Korea saat ini. Itu juga kita ada di sini. Itu juga dengan streaming. Jadi kalau streaming ini kita kombinasi treatment. Yang pertama kita ada full plus. Jadi full plus itu adalah lemak yang kita butuhkan sampai minus 10 derajat, yang mana bisa gak atau meningkat dengan biasanya 2 sampai 4 cm dalam satu kali treatment. Habis itu kita kombinasi dengan namanya egg oxidator, yang mana fungsinya dia untuk menghancurkan lemak lebih jauh lagi. Itu. Ya, tapi daripada klinik maksudnya lagi ada efek samping. Tidak ada. Banyak teman-teman yang sampurnya ada efek samping segala macam. Nggak ada ya? Nggak ada. Paling insya Allah aman. Paling sih habis plus ataupun airflow itu paling ada sedikit, misalnya ada lebam atau di bekas suntikan, tapi itu nggak usah dikhawatirkan, itu adalah salah satu efek samping yang minimal banget. Itu sih. Kalau untuk ini di jagoan di klinik itu apa? Kita untuk jagoan klinik, betul. Kita yang pertama kita menawarkan tentang face contouring. Yang kedua kita tentang alat, ya kita ada alat silkop, ya alat bagus-bagus. Kita ada Vivolensa, kita ada Haiku, semuanya untuk alat atau treatmentnya semuanya sudah lengkap komplit ya, komplit. Kedua udah nyobain langsung treatment apa aja? Justru saat kita baik lagi ya tarik ke belakang saat melalui beberapa macam proses. Saya tuh termasuk dekat juga sama Bang Chan, mempunyai video untuk juga. Kemudian dikenalkanlah kita kepada Dr. Edo. Kita nggak langsung ambil keputusan gitu aja. Kita tetap screening, tetap mencari tahu, tetap kita profiling. Ternyata memang Dr. Edo ini bisa dibilang di bidangnya cukup dikenal, terus secara kapabilitas tidak perlu diragukan, dan bahkan banyak menerima berbagai macam penghargaan yang sudah diterima oleh beliau. Bahkan itu aja sertifikat ya. Artinya bisa dibilang ini kan memang kita menjual jasa dan layanan. Jadi kita akan mengedepankan hal itu, dan tentu saja kita benar-benar memperhatikan sebisa mungkin bagaimana caranya untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal. Dan saya percaya bersama Dr. Edo, bersama Kang Chan, bersama istri saya, kita insya Allah bisa menjadi satu kesatuan yang solid dan bisa memberikan
RF, tapi saya belum coba full plus dan terlihat udah berkurang sekitar 3 cm 4 cm. Orang saya udah sedikit kembang karena udah kontrol makan malam kan, tapi memang sudah terbukti sudah berkurang, cuma memang lebih di rutinin lagi aja dong ya, karena kemarin terkendala kita ngurusin ini kan, sudah ngurusin printer dan segala macamnya, belum ada syuting, jadi belum ketemu waktunya untuk treatment rutin. Karena memang untuk hasil ideal berapa kali dong biasanya? Biasanya 8 kali, 6 sampai 8 kali. Itu untuk hasil yang optimal Hasil ya. optimal, tapi dengan 1 kali treatment pun sudah kelihatan hasilnya. Tapi saya Udah bukti. cuma memang kalau mau lebih optimal lagi harus rutin 2 bulan. Selama 2 bulan untuk kulkasnya 2 kali ya. 2 kali, jadi Selama sebulan. sebulan sekali. Jadi plus sebulan sekali dengan hydroxyzone yang seminggu sekali. Di situ tetap pola makan dijaga. Targetnya berapa? Nah, saya sih sebetulnya udah cukup ideal untuk berat badan. Cuma untuk di perut aja sih, kendalanya di perut karena kan wajar udah bapak ya, anak 2 mau anak 3 sekarang. Jadi agak sedikit kembang perutnya, apalagi saya kan lagi hamil. Problem saya sebagai orang yang lagi berusaha diet adalah istri saya yang lagi mau makan ya mau nggak mau bekasan sisaan dia saya ngelanjutin makan akhirnya karena mubazir kan, atau kadang-kadang dia yang cuma sekedar kepengen doang 1 sendok udah dikasih ke kak, udah nih udah kelar aku makannya, ini saya nggak mubazir, akhirnya aku yang lanjutin lagi. Ya gimana mau diet dong, kan gitu caranya. Mana kepengenannya malam lagi jam 12, jam 1. Padahal itulah yang harus dijaga pola makan itu, termasuk makan malam dihindari sebaiknya. Biasanya kita apa sih kalau malam gitu? Atau ada hidangan ke malam gitu? Banyak nasi goreng, mie goreng, bakso aci. Iya, dan dia tipikalnya kalau udah suka satu itu terus selama seminggu ke depan. Jadi kalau dia suka satu ini, Itu nggak hamil juga begitu kalau itu mah. ya, jadi kalau dia suka satu makanan, misalnya ketoprak katakanlah gitu ya. Jadi selama seminggu ke depan kita harus siap-siap. Selama seminggu ke depan, tiap hari, tiap malam Dia kita. suka ngurang-ngurangin sebulan. Oke, sebulan. Selama sebulan ke depan kita harus siap ketoprak tiap malam. Ya, jadi bosan-bosan dah. Tapi kalau istri sendiri Pasti ya orangnya. Bos diam aja bos, ada on bos. Tapi kalau istri sendiri ada ngidam yang aneh nggak sih nih? Dia kehamilan yang ketiga. Nggak ada, idamnya pengen dibuat. Alhamdulillah. Pokoknya kalau kamu pengen aku bahagia bikin aku ini bilang. Nah, tadi sempat saya singgung sebetulnya kenapa istri saya pengen klinik, karena kan dia perempuan yang perempuan yang memang senang treatment, senang merawat tubuh segala macam, dan bagi saya klinik kecantikan adalah ini istri saya representasi dari sebuah kecantikan. Dan akhirnya ya kita cobalah wujudkan mimpi itu agar itu tadi, pertama memang ini adalah bidang yang dia cintai, dan juga kalau untuk dia ingin treatment kapan aja, anytime, bisa kapan aja dibantu dong ya. Ya siap dibantu kapan aja. Kecuali ya nanti maksudnya gitu ya. Walaupun sebenarnya sampai sekarang pun aku masih tetap membujuk untuk bisa treatment, tapi kan nggak boleh. Nah kalau Dede sendiri perbedaan dari yang hamil kedua dengan ketiga, perbedaannya apa sih untuk ngidamnya? Apa ini yang paling liwah gitu ngidamnya yang macam-macam atau gimana? Yang ambil kedua ngidamnya villa, ambil ketiga ngidamnya klinik. Alhamdulillah semuanya terwujud Ya, ya kan. Alhamdulillah. Sebenarnya aku teh udah sesimpel itu, lubahan hayang. Banyak mau. Tapi kalau tadi kan dia lagi hamil sekarang, ada terus itu nggak boleh pakai skincare atau Betul. Sebenarnya kalau untuk skincare sendiri sebenarnya kalau untuk ibu hamil ada yang aman, ya jadi memang ada yang aman, ada yang tidak aman. Tapi kalau misalnya untuk ibu hamil biasanya kita pakai skincare yang aman. Itu satu. Yang kedua paling penting buat saat ini ibu hamil tidak disarankan untuk treatment yang lebih ekstrim. Paling kita coba paling cuma hanya seperti facial itu masih oke.
berapa minggu sih usia kehamilannya mungkin teh? Sekarang bawin ya segitulah pokoknya. Kirain mau ngecek. Ya ini mau Dede mau ngecek. Udah pokoknya segitulah. Mungkin 2 bulan. Kira-kira aja lah. Lagi mau ngecek. Mungkin 2 bulanan kah? Oh enggak, udah jalan 6 minggu. Udah 6, tapi tidak terlihat ya karena mungkin dari kecil kali ya. Masih ASI masih Aman. apa? Sekarang masih ASI karena stok ASInya masih banyak. Kebetulan jadi pas begitu kemarin selagi nggak ada apa namanya nggak ada masalah, nggak ada kontraksi dan lain sebagainya. Aku juga konsultasi sama dokter, jadi kalau selagi memang nggak ada kontraksi terus ASInya masih bisa ya nggak apa-apa. Dan kodarullahnya stok ASInya memang waktu pada saat hamil udah alhamdulillah masya Allah banyak stok ASInya. Ini produk Sampai saat ini masih ASI. Segini kayaknya bisa. Enggak. Itu kalau ini terprogram, terencana. Semua bisnis yang kita jalankan terencana. Kalau anak kita sesuai dengan postingan saya, kebobolan. Kebobolan. Tapi Kak Bilar ini kan bisa dibilang jarak antara anak yang kedua dengan sekarang calon yang ketiga kan agak berdekatan ya. Itu mungkin cara kalian Kita yang soal kehamilan kan. Dia Ada balik yang ke lain? klinik yuk. Udah tadi kehamilan udah dijawab. Ya, Klinik lagi yuk. gitu. Satu. Ya, yang pasti kita selalu konsultasi ke dokter. Aman mengenai keamanan, safe nggak kalau lahir lagi. Nah, dokter kalau di dokter dalam hijau udah izin, nggak usah menyimpulkan karena dokter pun sudah mengizinkan dan menganggap ini sudah aman ya kita kira jalan. Jadi nggak usah khawatir karena banyak banget keseliweran orang yang khawatir aman kan nih dokter, kita udah mengejarkan segala macam. Udah tenang aja. Didoain Karena aja. didoain aja untuk yang aman, insya Allah aman, dokter udah ngasih lampu hijau untuk Dan selalu dalam kontrol dokter. iya kita tetap konsultasi rutin, kita tetap tanya-tanya sama dokter mengenai keselamatan dan keamanan juga untuk nanti ini nggak capek nggak bundanya, tenang aja insya Allah kita ada yang jagain juga ya bun ya. Orang dokter aja mau jagain kok, dokter sama anak Kalau juga. kata perawat yang dari lesbian sekarang lagi hamil mungkin ada nggak sih ya kan asli perawat ini? Mungkin saat ini karena si dedenya lagi hamil, kita tidak boleh tindakan yang sudah fleksibel saja, tindakan-tindakan yang di sini dari sisi kehamilan sendiri. Paling itu sebenarnya paling kita bisa tanya tindakan ini seperti facial dulu, dia paling itu lebih dahulu selebihnya setelah dia melahirkan Tapi mungkin ada mau bikin klinik lagi di tempat lain gitu nggak sih? Mungkin atau di Batam di Jakarta. Satu ini memang Bentar. Ya, biar ngomong. Ya, terima kasih. Mungkin sedikit menambahkan tadi kan estetik, slimming, sama wellness. Saya mau menjelaskan sedikit tentang wellness-nya. Wellness ini kan secara holistik dan keseluruhan kesehatan, gaya hidup, pola makan, pola tidur, semuanya lah. Itu termasuk dalam satu bahasanya wellness. Jadi sebenarnya estetik ini, slimming ini adalah menjadi bagian dari wellness ini sendiri. Jadi semuanya itu kita, apalagi anak-anak Gen Z sekarang, memang arahnya itu gaya hidupnya, pola hidupnya sudah aware terhadap wellness. Jadi estetik ini bukan hanya untuk kecantikan, tapi juga sudah menjadi suatu kebutuhan. Kayak sekarang fenomena main padel itu juga termasuk olahraga yang wellness. Jadi kita melihat di sisi bisnisnya di situ ya. Potensi bisnis untuk pengembangan wellness ini sangat besar sekali, apalagi di Indonesia lagi berkembang pesat. Bisa dibilang ini satu kesatuan ya. Satu kesatuan. Ya kalau bisa dibilang ini industri wellness ini termasuk di estetik. Kemudian untuk pengembangan ke depan ya kita insya Allah akan terus berkembang ya. Kita maunya semua usaha pasti maunya berkembang bisa lebih besar. Ya itu tadi impact-nya kan bisa menambah membuka lapangan kerja lebih banyak.
Tapi pelan-pelan lah, kita step by step, ya kan? Kita nggak mau terburu-buru karena menyangkut dengan pelayanan. Jadi pelayanan ini kan nggak bisa sembarangan, nggak bisa terburu-buru. Beda dengan F&B, misalnya bisa cepat. Gitu kan. Kalau untuk pelayanan, kayak untuk dokternya aja kita butuh waktu lah. Cocokkan lah. Cocokkan dengan dokternya, cocokkan gitu. Mungkin itu. Ini dia wellness ya, bukan meledak bro. Wellness ya. Kalau untuk harga sendiri kan pasti bersaing ya. Nah mungkin kalau di klinik ini kita yang Keunggulannya Kalau seperti untuk apa? harga kita sebenarnya normal-normal aja ya, standar-standar aja normal. Bahkan untuk menambahkan sedikit loh, untuk di daerah sini, ya kita pede lah bahwa harga yang kita tawarkan itu harga yang lebih ekonomis, tapi ya affordable lah, tapi kualitasnya terbukti lah. Anda bisa langsung coba, bisa langsung buktikan sendiri nanti di daerah Kemang mana bang namanya? Kemang Raya, atau boleh langsung cek aja di Google Lash Clinic, di situ udah langsung tercantum alamatnya, bisa langsung datang, langsung mampir, tanya-tanya sama dokternya, kalau kurang yakin konsultasi dulu atau segala macamnya, dan kalau pun sudah yakin boleh langsung treatment di sini. Harga ekonomis, tapi pelayanan bintang 5. Harga kaki 5, Harga kaki 5 ya, pelayanan bintang 5. nice. Insyaallah. Pada bintang 7 puyeng. Abang El sekarang semakin tambah pinter ya kan? Pendidikan kalian berdua mungkin seperti apa sih? Kita semakin pinter, semakin cerdas ya. Karena kita selalu kasih dia ikan kot terakhir, omega, ikan gabus. Satu terakhir. Iya, keren ya abang semua yang mengkonsepin. Bahkan pernikahan kita tuh saat itu abang yang mengkonsepin semuanya. Abang yang nyari keluar rundown-nya segala macam. Abang itu masya Allah cerdas. Cuma satu, dia waktu itu nggak sempat kita undang nikah kita ya. Terakhir harapannya, mungkin harapannya nih. Buat klinik ya, buat klinik. Ayo, buat klinik kami bukan klinik Satu harapannya. harapan dari kita sih semoga Les Clinic ini selalu tumbuh dan berkembang. Semoga cabangnya banyak di mana-mana sampai ke luar kota. Semoga ada cabangnya. Nanti Ya, kalau harapan dari saya mudah-mudahan ini bisnis berjalan sukses, terhindar dari orang-orang yang berniat buruk terhadap usaha kami ini, dan saya sebagai kader dokter semakin berkembang. Di tiap kota ada outletnya nanti, insya Allah, sehingga akan berpotensi untuk membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang, dan Lash Clinic bisa menjadi pilihan nomor 1 untuk orang-orang melakukan treatment atau perawatan. Karena perawatan itu sekarang bukan hanya sekedar kebutuhan secondary atau tersier, tapi udah menjadi kebutuhan primer sekarang, primary. apalagi dari public figure gitu pentingnya menjaga penampilan gitu ya, harapan